Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun adik-adik. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Itu tadi kebersamaan Siti di sekolahnya. Walaupun beragam suku, beragam agama, dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, tetapi mereka selalu hidup rukun adik-adik. Amati gambar berikut ini. Nah adik-adik, ini ada gambar upacara bendera yang dilakukan di sekolah. Apakah adik-adik pernah mengikuti upacara bendera? Pastinya pernah ya. Setiap hari Senin kalau kalian sekolah itu biasanya mengikuti upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng adik-adik. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo adik-adik dengarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung adik-adik. Bagaimana ya cerita ini? Ayo kita simak adik-adik. Ya, ini ceritanya berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja adik-adik, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk bisa terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah bertebangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati.
Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil adik-adik karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan adik-adik. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku juga tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambilkan biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung adik-adik. Akhirnya ikan dan burung ini menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung adik-adik. Nah, apa itu dongeng adik-adik? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Nah, fabel itu cerita yang tokohnya hewan dan binatang adik-adik. Contoh dari dongeng fabel itu yang sudah kita pelajari kemarin ada kecerdikan membawa kebaikan, lalu ada bebek yang selalu hidup rukun, terus barusan kita belajar tentang ikan dan burung, lalu kancil mencuri timun dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari dongeng fabel. Lalu ciri-ciri dari dongeng fabel itu apa? Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Yang kedua, tokoh hewan ini memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Adik-adik, dalam dongeng itu ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama pasti ada tokohnya atau pemerannya. Ya, tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latarnya. Latar itu adalah tempat terjadinya dongeng. Misalnya kalau ikan dan burung tadi tempat terjadinya di hutan di pinggiran sungai. Lalu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, ada amanat atau pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, adik-adik, pada ikan dan burung tadi, tokohnya siapa? Nah, tokohnya tadi ada ikan dan burung adik-adik. Lalu watak dari masing-masing tokoh bagaimana? Di sini watak ikan itu yang pertama adik-adik, dia kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Karena dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa aku tidak memiliki sayap seperti burung itu?" Jadi kan kurang bersyukur. Tapi ikan ini juga baik hati dan suka menolong. Untuk burung ini wataknya juga sama dengan ikan ya adik-adik. Dia itu ya juga kurang bersyukur karena ingin apa? Memiliki sirip seperti ikan. Tapi burung ini juga baik hati dan suka menolong. Apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, amanatnya atau pesannya adalah kita itu harus hidup rukun dan saling menolong adik-adik. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki.
Latar dari cerita tersebut di mana? Ya, latar atau tempatnya itu di hutan dan di pinggiran sungai. Di sini ada beberapa pertanyaan ya adik-adik. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh Bu Guru tadi? Ya, tokoh dongengnya adalah burung dan ikan. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Ya, tadi ceritanya itu di sebuah hutan dan di pinggiran sungai ya adik-adik. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, tempat hidup cacing yang dimakan oleh burung itu di dasar air sungai. Pertanyaan berikutnya, burung ingin membantu ikan dengan cara? Ayo tadi burung ingin membantu ikan dengan cara apa adik-adik? Iya, dengan cara mengambilkan biji-bijian yang ada di atas pohon untuk si ikan. Lalu adik-adik, ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Ya, ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi bersahabat dan saling membantu. Begitu ya adik-adik cerita tentang ikan dan burung. Adik-adik, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Nah, di sini Kak Citra punya contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah maupun di kelas kalian. Yang pertama, kalian bisa saling membantu satu sama lain dalam proses belajar dan bersaing dengan sehat di dalam kelas. Berikutnya, tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Jika terdapat konflik atau masalah, senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Apa itu kepala dingin, Kak Citra? Nah, kepala dingin itu berarti tidak cepat marah-marah atau tidak mau bermusuhan adik-adik ya. Yang keempat adalah menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang mengalami kesusahan. Contoh berikutnya adalah senantiasa toleran atau toleransi terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Yang keenam, gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, ini adalah contoh sikap hidup rukun di kelas ya adik-adik ya. Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus bertutur kata yang sopan, berperilaku yang sopan, saling membantu apabila ada kesulitan. Misalnya meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. Makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat, lalu menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Adik-adik, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Apa sih manfaat hidup rukun dengan teman? Nah, kalau kita rukun dengan teman, ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kita pasti mempunyai banyak teman. Yang kedua, pasti tidak terjadi pertengkaran. Yang ketiga, akan tercipta persatuan. Dan yang keempat, suasana kelas akan aman dan nyaman untuk kita semua. Jadi kalian harus hidup rukun ya dengan teman-teman kalian. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan adik-adik. Masing-masing membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Diingat-ingat yuk adik-adik, kalau membuat gambar untuk menyatakan pecahan setengah, maka gambar tersebut itu harus dibagi 2 sama besar.
Kalau ingin membuat pecahan 1/3 atau sepertiga, ya berarti gambar itu dibagi 3 sama besar. Kalau ingin membuat pecahan 1/4 atau 1/4, maka gambar itu harus dibagi menjadi 4 sama besar. Adik-adik, coba kalian ingat, kalau ada satu utuh kue dibagi menjadi 2 kue yang sama besar, maka setiap bagian kue ini nilainya setengah. Berbeda dengan ini, kalau satu utuh kue dibagi 2 juga, tapi yang satu besar, yang satu kecil, maka ini bukan setengah adik-adik, karena kalau setengah itu harus dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, kalian masih ingat bahwa kalau dibagi menjadi 2, masing-masing bagian kue ini dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, di sini ini sama-sama dibagi 2, tapi yang ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Berarti ini bukan pecahan setengah. Sedangkan ini dibagi menjadi 2 sama besar, maka ini disebut pecahan setengah. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ini adik-adik. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa bangun ini? Ya, ada 2. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan yang berwarna biru ini hanya ada 1 dari 2 bangun yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 3 bintang adik-adik. Maka banyak bangun di atas adalah 3 ya banyaknya. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Yang berwarna biru hanya 1 dari 3 bintang yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut adik-adik. Nah, banyak bangun tersebut adalah ada 4. Lalu banyak bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Banyak bangun biru kan hanya 1 dari 4 bangun yang ada. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari tahu, memberi tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan yang ada. Yang pertama adalah setengah. Nah, mana yang menunjukkan pecahan setengah? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Iya, gambar yang kedua, karena yang pertama ini tidak dibagi 2 sama besar. Lalu kalau 1/3 atau 1/3 adik-adik, gambar yang mana? Ya, yang pertama. Kalau yang kedua ini kan yang tengah terlalu besar ya. Seharusnya kan bentuknya sama, ukurannya juga sama. Lalu 1/4 yang mana nih adik-adik? Ya, pada gambar yang pertama. Lalu ada setengah lagi. Yang mana adik-adik yang menunjukkan pecahan setengah? Gambar yang pertama juga. Berikutnya, coba tunjukkan mana gambar yang menunjukkan 1/3. Ya, yang menunjukkan gambar 1/3 yang ini nih adik-adik. Yang seperti ya, gambar kedua dan gambar ketiga. Gambar pertama dan gambar keempat ini salah satunya besar sekali, jadi tidak menunjukkan pecahan 1/3. Kita lihat berikutnya, mana yang menunjukkan pecahan 1/4. Ya, yang ini adik-adik. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tentang tari gerakan kijang. Bagaimana ya tari gerakan kijang itu? Gerak dasar tari kijang. Yang pertama adalah adik-adik posisinya seperti ini.
Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Jadi tangan diletakkan di kepala ya adik-adik ya, di samping. Lalu kalian berlari-lari kecil. Berikutnya, gerakan yang kedua adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, dan posisi badannya agak membungkuk. Lalu posisi berikutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki itu jongkok seperti pada gambar. Coba ya adik-adik ya, praktekkan gerak dasar tari kijang tersebut.